semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dengan penuh sukacita. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah kembali. Yuk sama-sama kita mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat adik-adik melakukan ibadah, adik-adik harus sudah dalam keadaan yang berpakaian rapi, tentunya sudah mandi ya. Dan juga yang kedua, pada saat adik-adik beribadah, posisinya tidak tidur-tiduran ya, tetapi adik-adik harus duduk dengan yang baik, mengikuti ibadahnya dengan sikap yang baik. Dan yang ketiga, adik-adik terlebih dahulu harus mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Untuk apa? Untuk pada saat mendengarkan firman Tuhan nanti. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Adik-adik, ibadah kali ini kita akan dibuka oleh lagu yang pertama. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik boleh menggunakan gerakan ya, dan juga sambil bangkit berdiri.
adik-adik semua, sekarang sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah sertai dan lindungi kami. Kami boleh aja sebagaimana kami aja pada pagi hari ini, semuanya karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus saja buat kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji memuliakan nama-Mu Bapa, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa semangat dalam memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Makasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan Yesus, ampuni juga segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah menyebutkan 10 perintah Allah yang ke-9 dan juga yang ke-10. Kali ini mari kita sama-sama menyebutkan perintah Allah yang ke-1 dan juga yang ke-2. Perintah Allah yang ke-1 ialah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi, dan adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Adik-adik menyanyikannya dengan penuh semangat ya.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Sebelumnya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melihat kesaksian dari kelas sedang. Yuk kita lihat kesaksian dari kelas sedang bersama-sama. Duduk yang manis ya. Adik-adik, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
Halo, Shalom anak-anak Sekolah Minggu GKOI Petra yang Tuhan kasihi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah bersama. Ibadah gabungan hari ini bersama adik-adik kecil, adik-adik besar, kakak-kakak kecil, kakak-kakak besar. Semua harus dalam suasana hati yang senang, ya, karena akan menyenangkan hati Tuhan. Karena sedih tidak ada gunanya. Saya melihat semua dalam wajah yang gembira, ya. Ada yang senyumnya malu-malu, tetapi ada satu yang di pojok sana yang bersedih. Oh, ada apa itu ya? Kita tinggalkan aja yang sedih-sedih. Kita datang dengan hati yang gembira untuk bersama-sama beribadah saat ini. Tuhan senang. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan hati yang senang. Kita menyanyi lagu-lagu gembira, lagu-lagu sekolah minggu, dan kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa Sorgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu akan firman-Mu. Pimpin kami agar kami dapat tenang mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Agar kami dapat melakukannya dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Jadi Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Kita baca. Baca bersama ya. Saya baca dan anak-anak juga membacanya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Dan tentunya kita punya tema ya. Tema hari ini adalah orang merdeka bekerja untuk Tuhan. Orang merdeka. Apa sih yang dimaksud orang merdeka? Ya, orang merdeka adalah orang yang bebas. Orang merdeka bebas ya. Bebas dari dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan, dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sudah bebas. Sudah ditebus dosa-dosanya, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Baik, firman Tuhan hari ini akan kita pelajari beberapa hal. 1, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Maksudnya, apabila kita melakukan sesuatu, tugas pekerjaan, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan setengah-setengah atau terpaksa, tetapi kita melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga akan menghasilkan hasil yang baik tentunya. Dan kita akan menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita, ya. Terutama tugas-tugas yang kita lakukan, contoh di sekolah, ya. Guru memberikan tugas kepada kita dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh sehingga pasti hasilnya akan baik. Guru senang dan tentunya kita juga senang. Begitu pula untuk tugas di rumah. Ya, orang tua memberikan tugas kepada kalian, kepada anak-anak, dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati sehingga orang tua akan senang.
Ya, jadi kita menyenangkan hati orang dan kita juga senang. Menyenangkan hati guru, orang tua, dan hati kita juga senang. Jadi kita tidak mengecewakan orang-orang yang memberi tugas kepada kita. Itu pertama ya, melakukan dengan segenap hati, sungguh-sungguh dengan sukacita. Kedua, melakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Kita menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Sumber kasih-Nya, sumber berkat-Nya dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita kemampuan-kemampuan sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang ditugaskan kepada kita. Ada satu cerita tentang si Rudy. Ya, Rudy ini anak murid kelas 3 SMP. Rudy ini datang di sekolah selalu lebih awal dari teman-temannya. Rudy rajin, Rudy giat, memberikan perhatian kebersihan kelas, sehingga Rudy diberi tugas sebagai ketua kelas. Ya, di sekolah dia sebagai ketua kelas. Waktu itu tentunya belum masa COVID ya, tidak pandemi seperti sekarang ini, sehingga anak-anak ke sekolah semuanya. Rudy rajin di sekolah, Rudy ketua kelas, nilai-nilai raportnya bagus, Rudy juga bergaul dengan teman-teman bagus ya. Dia juga ikut berbagai kegiatan di sekolah SMP, ada vokal group dia ikut, ada olahraga juga dia ikut. Nah, dia juga terhadap teman-teman begitu perhatian kepada teman, dia penuh kasih dan selalu suka menolong. Terutama juga kepada teman-teman yang marahan. Wah, saya nggak ngomong sama dia, sorry ya. Nah, dia suka mendamaikan sehingga akhirnya temannya berdamai. Jadi dia memang anak yang jempol. Satu waktu ada temannya panggil, Ruth sini dong, saya mau tanya, kenapa sih kok kamu begitu luar biasa, nilai raport bagus, nilai tugas-tugas yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain kamu ikuti semua dengan baik, kamu juga dengan teman-teman begitu baik. Kemudian apa Rudy bilang? Saya hanya melakukan semua itu karena firman Tuhan yang kita baca, yang selalu ada di dalam hatinya, yaitu Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, anak-anak sekalian, bila kita melakukan tugas kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan selalu bersukacita, senang, maka tugas itu pasti hasilnya baik. Bukan kita yang puji, tetapi orang lain yang memuji kita. Ketiga, ya sekarang sudah ketiga. Pertama, kita melakukan dengan segenap hati. Kedua, kita melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan itu orang yang luar biasa tentunya ya. Tuhan kita yang menjadi sumber segala sesuatu. Jadi kita harus menyenangkan hatinya. Ketiga, belajar dan bekerja dengan rajin, tekun, tulus, dan hati damai tentunya. Di sini di poin yang ketiga ini ada unsur kerajinan, ada hal yang rajin. Kemauan bekerja ya. Orang malas biasanya nggak mau bekerja, ogah. Kalau orang rajin selalu mau bekerja. Karena ada firman Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Nah, sini Tuhan juga tidak senang orang yang malas. Semua orang tidak senang dengan orang yang malas. Semua orang kalau suruh pilih, pasti dia pilih, oh saya mau yang anak itu yang rajin ya. Semua suka orang yang rajin tentunya, apalagi Tuhan. Jadi kita di dalam belajar, bekerja, harus dengan tekun, rajin, dan tulus, serta damai di hati, agar kita dapat sukses. Semua orang menginginkan kesuksesan, ya enggak? Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi, walaupun kita sudah melakukan hal-hal yang seperti
yang disebut tadi ya, hal-hal yang baik. Tapi mungkin ada sebagian orang yang menertawakan, ngapain sih susah-susah, ngapain sih rajin-rajin, santai aja, kenapa? Tapi ingat firman Tuhan, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, itulah yang kita harus lakukan. Tetapi ada poin satu juga, apabila kita bisa melakukan semua itu, semua hal, ketiga hal yang disebut tadi, kemudian kita sombong, itu juga Tuhan tidak senang. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati tidak sombong akan menerima pujian. Jadi bila sukses, tidak baik jadi orang sombong. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, ya. Kita harus sadar bahwa semua yang kita bisa lakukan itu karena Tuhan, bukan karena kita, bukan kemampuan kita, tetapi Tuhan yang berikan kemampuan itu. Jadi tanpa tangan kasih Tuhan, kita tidak ada arti apa-apa. Jadi hiduplah dengan cara yang benar, jujur, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, karena kita mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, sehingga dalam hal itu kita sudah melayani Tuhan. Jangan ada orang yang mau hal yang luar biasa hasilnya tetapi tidak berbuat apa-apa. Ada orang yang mau nilai raportnya bagus-bagus tetapi malas belajar. Itu orang-orang yang seperti itu coba dirubah pikirannya. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita tentang seorang anak sekolah minggu, namanya panggilannya si Ucok. Mungkin ada anak-anak yang namanya si Ucok di sini ya. Ini ada panggilan, ada nama panjang, tetapi Bu Deti tidak tahu, cuma taunya namanya si Ucok. Ucok ini pada waktu akan mengambil rapor, tentunya ayahnya yang akan mengambil rapor, dia bilang kepada ayah, "Pak, sebelum hari pengambilan rapor, Papa tolong dicukur rambutnya, janggutnya ya Pak, biar rapi, karena rambut papanya panjang ya, agak urakan papanya." Papanya jawab, "Oh no, Papa ini kan seniman Ucok." Ya, tapi Ucok udah berulang-ulang kok nggak berhasil. Nah, Ucok punya cara yang lain ya, karena SMP dia sudah mulai berpikir. Kemudian mulai dia beraksi tiap hari sebelum berangkat sekolah, dia bikin licin rambutnya dengan minyak rambut, rapi, dia angkat ke atas, ada rambut yang dia angkat ke atas dan yang lain ke bawah, rapi, licin, pakai minyak rambut. Selalu dia sisir rapi, sehingga lama-kelamaan Ucok yang berbuat begitu, akhirnya papanya mulai mengerti dan mempertimbangkan, wah rupanya yang begitu juga bagus ya. Dan ternyata papanya mencukur rambut sebelum pengambilan rapor. Bukan hanya Ucok yang senang, tetapi mamanya Ucok juga senang karena papanya sudah rapi rambutnya. Kalau tidak, Ucok nanti diejek-ejek oleh temannya, papanya gondrong dan lain. Tapi ternyata pada waktu hari pengambilan rapor, papanya sudah rapi rambutnya dan berangkat ke sekolah. Setiap teladan, jadi Ucok memberi teladan kepada papanya. Teladan yang baik dengan contoh sikap. Bukan dia marah-marah atau ngambek, tetapi dia menunjukkan sikap yang baik dan sabar menunjukkan kepada papanya sehingga papanya berkesan dan melakukan hal yang baik itu. Jadi jangan seorang menganggap, ini kan masih anak-anak. Belum tentu. Anak-anak sekolah minggu begini juga bisa menjadi teladan yang baik, bisa menjadi contoh yang baik. Lakukanlah yang terbaik, Tuhanlah yang akan menilai.
anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita dapat menjadi contoh di tengah-tengah keluarga, di dalam pergaulan berteman, sehingga nama Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, dipuji. Hidup dengan benar, menyenangkan hati Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menyenangkan hatimu, hati kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah diingatkan melalui firman-Mu untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Tekun, tulus, sehingga dapat berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mampu menjadi teladan, kami mampu menyenangkan hati-hati orang-orang di sekitar kami, terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Terima kasih Ibu Pendeta Deti Korengkeng atas pelayanannya di Sekolah Minggu GKW Petra Pondok Pucung. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta beserta dengan keluarga Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta. Adik-adik, tiba waktunya di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, lakukanlah segala sesuatu tugas dan pekerjaanmu dengan segenap hatimu, dan tentunya itu dapat menyenangkan orang-orang di sekitar kita, dan lebih utama dapat menyenangkan hati Tuhan. Kembalilah di dalam kegiatan sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Adik-adik selalu jaga kesehatan ya. Pesan dari kakak, jangan lupa pada saat adik-adik keluar rumah selalu menggunakan masker dan juga tentunya rajin untuk mencuci tangan. Dan yang terakhir, adik-adik selalu memakan makanan yang penuh gizi ya. Jangan makanan yang aneh-aneh supaya adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, kakak mau mengucapkan sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Love you adik-adik.